Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Ini nggak salah di ketiga kali program Pak Andar ini. Jadi kita selalu mendukung. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, sehingga nanti programnya bisa berjalan dengan baik dan dia bisa lulus nanti di bulan Desember. 6 bulan mereka, semoga dia lulus. Karena salah satu tugas pokok guru penggerak adalah mampu menggerakkan guru yang lain, mampu membuat satu visi sehingga dalam lingkungan sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Maka nanti di sini tentang pembelajaran diferensiasi, kita pertama nanti melihat kemana kemampuan siswa. Tentu sekali nanti Bapak juga akan mengajari bagaimana membuat asesmen diagnostik sehingga ada pemetaan anak-anak, nampak dia kemana dia condong, sehingga kalau tidak mampu di matematika tidak boleh kita paksakan. Bukan berarti tidak belajar matematika, harus belajar matematika. Maka waktu yang singkat ini, terima kasih atas kehadiran kita. Mari kita sama-sama belajar. Jika ada pertanyaan nanti, kita sama-sama membuat solusi bagaimana yang baik. Yang jelas kita dukung Bapak ini, semoga nanti berhasil dan orang lain nanti akan memulai untuk mengikuti Bapak ini. Maka waktu sekat ini kami serahkan langsung kepada Bapak Andar Utagalo. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kepala Sekolah, terima kasih juga untuk Ibu Eva, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk saya sampaikan untuk Bapak Ibu karena bersedia untuk hadir di ruangan kita ini untuk sama-sama belajar Bapak Ibu ya, belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke, ini Bapak Ibu, pembelajaran yang dua ini bisa kita satukan dalam pembelajaran kita di kelas ya. Seperti apa nanti tekniknya, seperti apa teorinya ya. Ini kita mari belajar bersama. Oke, materi untuk kita hari ini Bapak Ibu yang dua itu ya. Pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Ini kira-kira kedua ini inti pokoknya. Oke, yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Ini seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi ketika pagi, ketika beliau membina upacara, beliau menyatakan kalau setiap anak itu adalah unik. Nah, ini setiap siswa itu unik, setiap siswa itu berbeda-beda. Mereka itu lahir berbeda-beda, beda potensinya, beda minatnya, beda bakatnya. Ini mungkin kita akui bersama Bapak Ibu. Jangankan murid kita, anak kita pun yang kita asuh di rumah juga memiliki perbedaan. Ya, dikatakan di sini setiap murid yang duduk di kelas kita itu adalah individu yang unik, semua mereka berbeda. Ya, inilah seharusnya yang menjadi dasar kita dalam melakukan pembelajaran di kelas. Karena keunikan mereka itu sebenarnya kita yang menyesuaikan ke mereka, bukan mereka yang menyesuaikan kita. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, dengan pendidikan pertama atau ini sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, beliau menyatakan serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru harus memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Hanya bedanya guru mengukir manusia memiliki hidup, lahir, dan batin. Artinya apa? Kalau seorang pengukir itu, ya, dia sebenarnya tahu yaitu makna kayu yang bagus. Ya, kalau kayu ini hidupnya seperti apa bagusnya? Ya, jadi kalau kita di kelas sebenarnya ini kita amati sebenarnya itu. Oh, ini si anak ini bidang mana kawan ini? Di bidang mana ini? Nah, itu sebenarnya tugas kita Bapak dan Ibu.
Ya, oke, kita coba lanjutkan. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh seorang guru berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Nah, kata kuncinya adalah kebutuhan belajar murid. Apa yang mereka butuhkan dalam belajar itu? Ya, yang mereka butuhkan. Jadi kata kuncinya adalah kebutuhan belajar murid. Kebutuhan itu ada 3 di sini. Ada kesiapan belajarnya, ada minat belajarnya, dan juga ada profil belajar. Ya, kita beda satu persatu. Kesiapan belajar. Kalau dikatakan kesiapan berarti dia siap atau tidaknya si anak itu menerima pelajaran. Apakah si anak itu sudah siap belajar? Atau jangan-jangan si anak itu belum siap belajar, tapi kita sudah langsung tanya, belajar kita bulan mana Pak? Minggu lalu waktu itu terakhir kita belajar, baru masuk dari kelas langsung tanya seperti itu. Padahal dia belum siap untuk belajar. Ya. Jadi kita harus amati nih kesiapan belajar itu dari mana? Apakah dari tingkat IQ-nya? Bukan Bapak dan Ibu, bukan IQ-nya yang kita lihat di sini. Tetapi apa? Ya. Ada tujuan identifikasi kesiapan belajar adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Kesiapan belajar itu bisa kita buat ketika pembelajaran di awal sekali pun bisa. Ya. Dan sekarang sebenarnya belum terlambat. Kenapa saya bilang seperti itu? Dalam kesiapan belajar itu bisa dulu kita tes anak-anak itu, kita buat seperti pretest untuk mengetahui kemampuan awal si anak. Itu seperti apa kemampuannya. Setelah kita lihat kemampuan awalnya, atau bisa juga kita lihat dengan bertanya kepada guru yang sebelumnya. Ya, misalkan ketika sekarang kelas 8, di kelas 7 kemana nih anak ini? Mungkin kalau saya tidak masuk di kelas 7 dulu, kan begitu kan? Tapi kalau kita sudah masuk, itu mungkin sudah hampir bisa kita tahu ini si anak ini. Jadi kemampuannya ini seperti ini nih. Udah pasti kita tahu sebenarnya. Ya. Kemudian di sini bisa kita modifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajarannya. Tentukan ketika kita belajar, ketika kita mengajar kepada anak-anak itu kan kita siapkan soal-soalnya kepada anak-anak. Kita siapkan contohnya tugas untuk anak-anak itu pasti kita siapkan untuk mereka kerjakan di kelas atau untuk mereka kerjakan di rumah. Ya. Tingkat kesulitannya boleh kita buat berbeda-beda untuk setiap anak. Kemampuannya ini seperti ini, kita buat aja tugasnya yang mudah. Oh ini anak ini pintar ini, buat tugasnya yang lebih sulit bisa. Boleh tidak sama semua tugas dalam satu kelas itu, kita rancang sendiri. Itulah pembelajaran berdiferensiasi yang pertama dulu, ya, terkait dengan tingkat kesiapan belajarnya. Jadi setelah kita melihat kesiapan anak itu dalam belajar, kita siapkanlah materinya yang sesuai dengan kemampuan dia. Yang penting tidak lari dari tujuan pembelajaran yang sudah kita buat di kelas. Yang kedua, minat belajarnya. Dalam minat belajar itu Bapak Ibu ada 2 minat. Ada minat situasional, ada minat jangka panjang. Kalau minat jangka panjang seperti ini kira-kira. Siapapun gurunya, setiap pembelajarannya, kalau si anak itu sudah suka dia belajar matematika, dia suka. Itu namanya minat jangka panjang. Ya, seperti saya mungkin zaman dulu waktu saya sekolah, saya paling suka matematika. Jadi mau siapapun gurunya paling suka saya belajar matematika. Seperti itu. Ya, anak juga ada seperti itu. Kemudian kalau dia minat situasional, itu adalah minatnya ketika si anak itu belajar di kelas. Kalau dia belajar seperti ini, suka dia. Kalau dia belajar berkelompok, dia suka. Kalau dia belajar berceramah, suka dia. Itulah namanya minat situasional. Jadi menciptakan itu siapa? Ya kita, Bapak Ibu guru yang menciptakan. Bukan anak-anak yang menciptakan itu. Kita sendiri menciptakan bagaimana supaya anak itu minatnya. Bagaimana caranya? Dengan menciptakan situasi belajar yang menarik perhatian si murid. Supaya anak-anak itu menarik dalam pelajaran kita. Jangan kita bilang seperti ini kepada anak-anak. Ketika kita mengajar di kelas, perhatikan kemarin. Padahal si anaknya sudah gak minat nengok kita. Ya. Sama itu Bapak Ibu, kalau contohnya disuruh saya untuk memperhatikan sesuatu hal, tapi saya nggak suka, bagaimana saya melihat itu? Ini yang mau kita ciptakan, itu sebenarnya tujuan. Itulah sebenarnya kita sebagai guru. Ya, bagaimana kita menciptakan minat dari anak itu untuk belajar. Kemudian bagaimana menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individunya.
seperti yang sebutkan tadi, dia minatnya bentuk apa jadi pembelajarannya. Kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari. Mungkin ini sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Dan kita itu lihat itu, atau bisa sebelum kita mengajukan, kita pampangkan dulu ke mereka apa tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita hubungkan itu dengan bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan kita buat mungkin di kelas seperti itu. Kalau yang ini menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat menyelesaikan persoalan. Ya, apakah belajar itu harus di dalam ruangan kelas? Tidak harus Bapak dan Ibu. Boleh nggak kita buat di lapangan? Boleh. Kalau materinya mungkin cocok dibuat di lapangan, kenapa rumahnya ada yang salah rumahnya? Tidak. Yang penting si anak itu kan bisa menjadi pelajaran ketika di situ. Itu kita yang menciptakannya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah profil belajarnya. Nah, di sini profil belajar itu adalah mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik dalam belajar. Profil belajar itu ada 4 faktor. Yang pertama, preferensi tingkat lingkungan belajar. Ada anak itu yang lebih suka dia belajarnya duduknya mungkin harus seperti biasa berpasangan. Ada si anak itu yang duduknya dia harus berkelompok, ya itu. Jadi tergantung. Ada juga tergantung pengaruh budaya. Misalkan si anak itu kalau belajar dia itu harus menyendiri, harus yang bagaimana? Yang harus suasana healing baru belajar, baru bisa masuk ke orang bisa. Ada seperti itu, ya. Itu profil belajarnya. Kemudian ini juga sangat penting Bapak dan Ibu. Si anak itu kira-kira belajarnya sukanya di mana? Apakah si anak itu belajarnya visual? Kalau visual itu lebih suka dia melihat. Kalau lebih suka melihat, apa yang kita butuhkan di sini? Kita butuhkan kalau dalam belajar itu adalah pembelajaran kita harus mendukung. Bedanya apa? Boleh kita buat dalam bentuk video, boleh kita buat dalam bentuk gambar-gambar. Karena cocoknya dia visual dia. Ya. Kemudian ada dia yang auditori. Kalau auditori itu lebih cocok dia mendengar, berarti ceramah-ceramah. Sukanya seperti itu dia itu. Ya. Ada dia yang kinestetik, itu dia harus belajar sambil melakukan. Berarti melakukan demonstrasi. Ya, kalau kami di IPA ini mendukung ini. Kami buat dalam bentuk contohnya ada prakteknya di kelas. Ini sangat mendukung. Ya. Pada si anak yang kinestetik. Kemudian pengaruh yang keempat adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, multiple intelligence, di mana kecerdasan manusia adalah 8. Ya, visual spasial, kalau ini dia berhubungan dengan dia lebih suka menggambar-gambar dan bervisual. Ya, kemudian kalau dia musikal berarti dia lebih suka mendengarkan musik atau dia lebih suka di bidang musik ini. Kalau bodily kinestetik dia itu lebih suka dalam bidang olahraga ini. Si anak itu. Kemudian ini interpersonal, kalau interpersonal itu berarti dia itu lebih suka dia ini dalam hal berrelasi nih, berrelasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Ya, kalau ini interpersonal itu diri sendiri. Berarti itu memahami dirinya. Intrapersonal dia yang baru bersosialisasi dengan orang lain. Biasanya kalau yang di sini cocok ini jadi calon pemimpin. Kalau memiliki kecerdasan intrapersonal. Ya. Kemudian yang verbal linguistik ini adalah cocoknya ke bahasa lain. Linguistik, bahasa. Naturalis berarti ini cocok dengan pecinta alam ini, suka dengan alam. Kalau yang ini logis matematik, dia hitung-hitungan matematik. Ya, jadi si anak itu di mana bidangnya? Itulah kira-kira profil belajar. Sekarang, bagaimana untuk menentukan profil belajarnya? Bagaimana untuk kita mengetahui kesiapan belajarnya? Bagaimana kita untuk mengetahui minat belajarnya? Ya, disinilah sebenarnya sangat penting yang namanya tes diagnostik awal, Bapak dan Ibu. Ini juga sangat mendukung ini di kurikulum Merdeka. Tes dulu si anak itu, tes diagnostik awalnya. Boleh kita buat tesnya ini sudah saya coba kemarin ini di kelas 7A dengan 8A. Saya coba mereka tes diagnostik dalam bentuk gaya belajar. Ini saya tes ini kepada si anak kelas 7A, saya cek, saya kasih instrumennya, mereka isi sendiri. Saya kasih juga di 8A.
ternyata mereka itu setelah saya lihat ada yang visual, ada yang auditori, ada juga yang kombinasi. Bisa lumayan kombinasi bisa. Ya, dia cocok, dia suka visual, suka juga di kinestetik. Berdasarkan hasil tes yang saya buat kemarin, 7A 8A. Sia kok itu lebih suka di sini dia itu. Dia itu auditori. Dia itu kalau kinestetik gak suka itu. Itu harus suka mendengar-dengar itu. Itu, ya. Jadi dari situ kami bisa tidak tahu isinya ini. Oh ini cocoknya seperti ini cocok seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui ini, maka ada strategi diferensiasinya. Seperti apa cara kita dalam mempersiapkan pembelajaran kita? Ada namanya diferensiasi konten. Kalau konten itu berarti materi apa yang kita siapkan. Oke, jadi Bapak Ibu, karena masing anak itu tadi kan masing-masing setiap orang itu kan beda-beda, ada yang kinestetik, ada yang di auditori, ada juga yang visual. Jadi perlu sekali sebenarnya kita mempersiapkan pembelajaran kita, bahan-bahannya sebelumnya. Apa bahannya yang kita perlu siapkan? Contohnya untuk membutuhi anak yang auditori, dia kan mendengar itu kan. Oke, boleh disiapkan video pembelajaran. Video. Untuk membutuhi yang dia itu cocok sama lihat tadi, yang visual, siapkan bahannya dalam bentuk ada media gambar-gambar. Kita bagi ini kepada media ini. Ya, untuk yang membutuhi yang kinestetik, kita siapkan juga mereka ada demonstrasi. Atau lebih cocok contohnya, kalau yang lebih sering kita suruh dia untuk bergerak yang ini, yang kinestetik itu. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Kalau prosesnya adalah proses belajar. Seperti apa yang kita buat? Kalau boleh, jangan monoton Bapak dan Ibu. Ceramah udah les pertama sampai les 2 les, sampai 3 les. Kalau boleh, ya. Kita kasih diskusi sekali-sekali, diskusi dulu. Diskusinya bagaimana? Berpasangan, dua orang dulu. Bacakan hasilnya. Kan gitu kan? Nah, habis itu diskusi besar 4 orang. Kalau minta waktu, itu namanya prosesnya, diproses proses. Jadi itu berbeda-beda modelnya kita buat, ya. Terus drama. Itu sebenarnya, ya kita pun sebenarnya di sini. Kalau saya di sini buat ceramah selama 2 jam, pasti orang juga bosan dengar saya, ya, bosan dengar saya di sini. Oke, itu diferensiasi proses, ya. Proses belajarnya kita kombinasikan lah, sebisa mungkin. Kemudian diferensiasi produk. Kalau produk itu berarti berhubungan dengan apa tugas anak-anak yang kita buat. Apakah bentuknya produk, apakah tugas dalam bentuk yang lain. Kita bebaskan anak-anak itu seperti apa tingkat kemampuan. Seperti kemarin saya buat di kelas 7A. Saya suruh mereka, oke, kita buat laporan dulu. Kami sana praktek. Kita buat laporannya. Seperti apa laporannya Pak? Laporan, saya bebaskan seperti apa kamu buat. Maksudnya Pak, seperti apa katanya? Silakan kamu buat, boleh kamu ketik, boleh kamu tulis tangan, boleh kamu buat dalam bentuk video. Kalau naik suka video, boleh kamu buat dalam bentuk audio. Kamu rekam aja audionya, kamu baca itu yang kamu buat itu. Silakan. Saya coba lanjutkan sekarang materi yang kedua, pembelajaran sosial emosional atau disingkat dengan PSE. Ini juga sebenarnya berkaitan, yang dua ini berkaitan, ya. PSE itu pembelajaran dilakukan oleh seluruh komunitas sekolah secara kolaboratif, ya, secara kolaboratif. Jadi dalam PSE itu ada 5 kompetensi yang dikembangkan. Ada yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berrelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, kita coba cek satu persatu. Kesadaran diri. Ini bisa, mungkin ini yakin saya, mungkin ini sering ini kita munculkan di dalam kelas kepada anak-anak kita. Cuma kita tidak tahu aja sebenarnya, atau tidak sadar kita kalau itu namanya kesadaran diri, manajemen diri dan sebagainya. Oke, ketika kita di kelas itu memiliki kemampuan untuk memahami perasaan dan emosi diri kita sendiri, maka kita di sini memiliki yang namanya kesadaran diri. Bagaimana munculkan ini kepada anak-anak? Ya,
Ketika si anak itu bisa mengidentifikasi kekuatan atau asetnya sendiri, kita bisa mengetahui, oh saya ini di bidang mana saya ini cocoknya. Nah, kemudian ketika dia bisa mengidentifikasi emosi-emosi dalam dirinya, ya, emosinya tidak terlalu meledak-ledak, ya. Kemudian dia menunjukkan integritas dan kejujuran, memiliki pola pikir bertumbuh dan mampu mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidupnya. Ketika kita seperti itu, maka ya kita sudah memiliki yang namanya kesadaran diri, ya, manajemen diri. Ketika kita mampu mengelola emosi diri kita, ini yang paling utama, mengelola emosi, ya, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Ini bagian dari kompetensi manajemen diri. Yang ketiga, keterampilan kesadaran sosial. Ini berhubungan dengan, ya, berhubungan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati, ya, berempati kepada orang lain. Itu namanya kesadaran sosial. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian keterampilan berrelasi, ketika dia itu mampu membangun hubungan atau kerjasama yang baik dengan orang lain, ya. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika kita itu mengambil keputusan, ya, harus seperti ini, maka kita pasti akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita putuskan seperti itu. Ya, kemudian sebelum kita membuat keputusan itu, maka harus kita analisis dulu informasi yang ada, bagaimana datanya, bagaimana fakta yang terjadi. Jadi di sini ada 5. Kelima, kompetensi KST tadi sangat berhubungan dengan profil belajar Pancasila yang sekarang di dalam kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 ini sudah kita nilai kepada anak-anak, ya. Sejajar ini. Misalkan di sini contoh, ketika seorang murid, ya, perlu membuat suatu ide yang baru, kita suruh mereka mungkin membuat suatu ide yang baru, ya, maka di sana akan muncul dimensi kreatif, ya, kreativitasnya muncul di sana, ya. Dan juga sebelum dia melakukan itu, dia harus berpikir kritis dulu, ya. Ketika dia bisa melakukan ini, maka dia sudah memiliki KSE yang kesadaran diri dan manajemen diri. Itu. Kemudian contoh yang berikutnya, solusi yang dibuatnya tadi, ya, yang dihasilkannya tadi, ya, ketika dia mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup yang lain, maka di sini sudah masuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Maka KST-nya di sini adalah kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Ya. Dalam mewujudkan solusinya tadi yang di sini, maka ia perlu orang lain. Dia harus berkomunikasi dengan orang lain, ya. Dia tentu dengan berkomunikasi dengan orang lain, dia tidak melihat latar belakangnya, maka dimensi berkebinekaan kelompoknya muncul, ya. Gotong royongnya juga muncul. Maka di KSE-nya kesadaran sosial, keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jadi kira-kira kompetensi ini, kelimanya ini, kesadaran ini, kompetensi sosial emosional ini bisa kita lakukan sebenarnya penguatannya dengan melakukan yang namanya kesadaran penuh atau disebut namanya dengan mindfulness. Bagaimana kita ketika masuk di dalam ruangan kelas, ketika kita baru masuk, ya, kita lihat anak-anak itu supaya kita jangan langsung pusing duluan tengoknya. Itu kan manajemen diri, ya. Itu. Jadi kalau kita itu langsung emosi, langsung meledak, berarti manajemen diri kita masih rendah. Itu, ya, manajemennya masih rendah di sana. Oke. Mungkin pasti semua di antara kita itu, ya, bisa merasakan beban, ya, beban ketika kita masuk ke ruang kelas, ya. Oke, kondisi demikian dapat menjadi pemicu munculnya emosi dalam diri kita tidak nyaman, ya. Terus seperti apa yang kita lakukan? Maka penting kita mengambil jeda sebentar, ya. Ketika kita lihat anak-anak itu misalkan yang membuat kita emosi, kalau boleh kita jeda dulu sebentar. Tarik nafas dulu, supaya kenapa? Supaya terkontrol emosi kita. Seperti itu,
Ya, oke. Ada caranya dengan teknik stop. Nah, ini yang kemarin ini sebenarnya. Kalau teknik stop yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kemarin ketika kita di lapangan, itu kan panjang durasinya. Boleh nggak seperti itu? Boleh sebenarnya. Kalau kita misalnya mau banyak-banyak, kita sadarkan dia. Sadarkan si dia anak itu. Ya. Kalau di kelas seperti apa yang kita buat? Boleh. Kita buat dulu misalkan, oke, squad kita ketika masuk ke kelas kita, ya, kita diam aja dulu sebentar, tarik nafas dulu, ya, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan pikiran lingkungan, selesai baru ke aktivitas. Ya, jangan kita masuk ke kelas, siapa tidak hadir, kamu akan coba dulu, dulu ke sana, udah emosi dulu kita, ya. Supaya kita tenang dalam menghadapi seperti itu, ya, supaya jangan emosi kita yang memuncak, itu, ya, itu penting sekali sebenarnya, ya. Oke, teknik stop ini masih salah satu contoh, ini hanya contoh ini, ya, hanya contoh tekniknya. Berhenti sejenak, ambil nafas, amati, ya, amati seluruhnya dari tubuhnya juga, baru selesai, baru lanjutkan aktivitas. Ya, supaya emosi kita bisa terkontrol di dalam ruangan kelas, seperti itu, ya. Oke, apakah hanya teknik stop yang bisa kita lakukan? Tidak, Bapak dan Ibu. Ya, boleh teknik yang lain dihubungkan dengan kebiasaan atau hobi kita. Ya, kalau saya misalkan di rumah, saya lagi bekerja, menjawab atau mengerjakan tugas-tugas saya di CGD ini, karena saya pening kepalanya karena harus mengerjakannya. Ya, ketika saya sudah mengerjakan ini, karena saya emosian, apa lagi pertanyaannya ini? Seperti itu saya kadang, ya. Terus bagaimana saya biarkan aja di situ dulu. Saya dengan HB karena dengan HB ini saya bisa apa? Saya bisa tenang pikiran saya buka HP dulu, nonton video dulu, ya. Nanti lama-lama pikirannya kita pastikan ke sini kembali, matikan lagi HP, lanjut lagi bekerja. Itu namanya teknik stop juga, ya. Itu. Apalagi terutama Pak Ibu, ketika kita masuk di dalam ruangan kelas. Masuk dalam kelas, anak-anak itu semua, ya, apalagi pergantian les, kita masuk, misalkan saya masuk jam 1-2 IPA, les 3-4 masuk IPA dan matematika, ya, ini langsung digas ini mereka yang belajarnya ini. Habis belajar IPA, masuk matematika, ya. Kemudian ketika masuk, langsung kita paksa itu, oke, buka bukunya semua, ya, buka bukunya semua. Sudah sampai mana pelajaran kita minggu lalu? Oke, kita mulai pelajaran kita. Kalau boleh, jangan langsung mulai, Pak Ibu. Jangan langsung mulai. Terus bagaimana? Kita permainan dulu sebentar, boleh. Kasih kuis dulu sebentar, boleh. Ya. Kasih dulu kuisnya. Atau boleh apa? Boleh bercerita dulu sebentar tentang apa? Tentang hal-hal yang menarik menurut mereka untuk saat ini. Ya. Boleh seperti itu, ya. Hubungkan dengan yang menarik untuk mereka. Tahu nggak kalian sekarang apa yang viral sekarang? Misalkan, tahu di sana, bercerita dulu boleh. Cerita dulu sekitar bareng dulu gini, ya. Jangan langsung masuk ke materi, ya. Biar pikirnya itu tenang dulu. Boleh kita buat bentuk kuis-kuis dulu. Nah, kemudian ini dengan praktekkan kesadaran penuh tadi atau mindfulness tadi, ya, banyak caranya, bukan harus seperti yang kemarin, banyak sekali caranya. Seperti apa yang harus kita buat? Maka ini dengan kesadaran penuh ini, ya, maka KSE-nya semua akan bisa terpenuhi, Pak dan Ibu. Bisa ini, ya. Kemudian tujuannya adalah yang ini, kesejahteraan psikologis atau disebut dengan well-being. Ya, itu adalah adanya keterkaitan untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara positif. Nah, ini yang mau kita cari sebenarnya. Bagaimana supaya anak-anak itu, ya tidak bosan nengok kita di situ. Kita juga tidak bosan nengok dia. Ya, jadi saling memenuhi sebenarnya, saling memenuhi. Ya, itu kira-kira Bapak dan Ibu. Oke, kemudian ini salah satu contoh yang saya buat di pembelajaran di kelas kemarin yang berdiferensiasi. Ini di kelas 7A, mereka dalam membuat satu praktek, ya. Ada yang langsung praktek
ada yang kasih juga video, ya. Ini saya coba kemarin. Ini juga sama di kelas 8A, ya. Langsung praktek mereka menggunakan mikroskop. Ada juga video pelajaran saya kasih. Ada juga materinya sudah saya print. Ini ya. Oke, kemudian seperti yang sudah dibilang oleh Bapak Waspada tadi, seperti apa contoh RPP-nya? Ya, ini ada RPP yang saya buat. Oke. Ini kebetulan RPP yang saya buat ini Bapak Ibu, integrasi ini antara KSE dengan berdiferensiasi ya. Jadi integrasi keduanya itu masuk ya. Penting intinya adalah kita mau untuk mencoba dan mau untuk melakukan perubahan ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikanlah kepada Bapak Kepala Sekolah. Sekian dan terima kasih. Demikian juga dengan kita. Jika suatu saat nanti orang tuamu berkata kepada kamu, saya tidak kuat lagi nak, tidak mampu lagi, apa yang bisa kau perbuat? Bayangkanlah dia sekarang duduk di depanmu. Dia memegang kepalamu. Dia menangis di hadapanmu. Dia meminta supaya kamu menolong dia. Tarik nafasmu pelan-pelan. Ingatlah, dia akan selalu berdoa untukmu supaya kamu semakin kuat. Pelan-pelan tarik nafas. Ingat orang tua kita. Ya, ingat.